Kayak Koswara, warungnya itu laris. Tidak pernah sepi. Tapi sekarang misalnya kamu buka warung ya, seperti tadi kamu bilang. Kemudian warungnya tekor. Kemudian bangkrut bagaimana? Yang lebih parahnya lagi, kamu bisa kehilangan istri kamu. Dicerai. Kamu bisa kehilangan anak kamu. Begitu itu semua terjadi, kamu baru sadar. Kemudian kamu menjadi gila. Seperti Tatang. Warung. Warung. Bapak tahu, berat berada di rumah setiap hari. Tidak ada pekerjaan, cuma mengurus Febri dan rumah. Dan menunggu transferan tiap bulan. Tapi itu kan jalan yang kalian pilih. Esi tidak akan berangkat tanpa seizin kamu. Kalau sekarang ada masalah, kalian yang harus selesaikan berdua. Iya, Pak. Bapak paham. Dulu kamu punya harga diri yang tinggi. Mandiri. Sekarang semuanya terbalik sejak Esi yang mencari nafkah. Hal-hal sepele pasti akan membuat kamu tersinggung. Bahkan aku nggak mampu menghidupi diri aku sendiri. Untuk membeli garam pun, aku mesti menunggu kiriman. Sekarang aku bantu-bantu Koswara, tapi tetap nggak cukup. Tetap harus menunggu kiriman Esi. Supaya cukup. Kalau aku masaknya lebih banyak lagi, Febri yang gak keurus. Kenapa mesti malu, Kum? Esi kan tidak mengusir kamu. Kamu sendiri yang pergi. Omongannya Esi itu kan artinya mengusir saya, Pak. Itu cuma penafsiran kamu saja, Kum. Kalau kamu malu dengan keadaan kamu sekarang ini, ya kamu rubah. Masalahnya kamu kan belum bisa merubahnya. Kamu bilang keuntungan masak setiap hari 75.000. Kurang dari 3 juta sebulannya. Esi ngirim kamu setiap bulan 4 juta. 4 juta saja. Untuk hidup kalian berdua saja tidak cukup. Pas-pasan. Tapi kenapa kamu maunya Esi tidak balik ke Arab? Kum, penghasilan kamu kurang dari 3 juta. Itu untuk menghidupi 3 orang. Apa cukup? Kalau dihemat mah insya Allah cukup, Pak. Yang penting saya kembali menjadi kepala rumah tangga. Bapak jadi ingat, kita dulu pernah ngobrol seperti ini, Kum. Bedanya, Bapak yang melarang kamu mengizinkan Esi. Tapi kamu bilang, Esi harus berangkat demi masa depan keluarga. Karena penghasilan kamu tidak cukup, walaupun sudah dihemat. Kalau kamu dulu menyerah, sekarang apa yang membuat kamu yakin kamu bisa bertahan? Kelihatan. Ego kamu yang berubah. Memecahkan persoalan keluarga tidak bisa dengan emosi, Kum. Bapak mau ke warung dulu, bantu ibu dagang. Coba kamu berpikir jernih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam.
Mana, Kum? Aceng sama Idoy mana? Waduh, saya nggak ketemu itu. Gimana? Yuk, kita pulang. Masih ngambek juga, masih keras kepala kamu, Kum. Biarin. Oke, Kum. Sekarang gini aja deh. Tolong kasih tahu saya satu hal yang masuk akal. Kamu teh sekarang mau ngapain gitu? Saya mau buka warung. Oke, Kum. Itu kan ada koswara. Koswara yang kamu kagumi. Ya. Koswara itu, waktu dia buka warung, tidak dalam waktu 1 malam, Kum. Saya kasih tahu aja ya. Orang kalau mau buka usaha, pertama butuh modal yang banyak. Butuh modal yang besar. Itu baru satu modal. Yang kedua, kita butuh tempat untuk buka usaha. Ya. Dan satu lagi butuh peralatan. Bagaimana masalah itu? Peralatan masak saya lengkap. Oke, peralatan sudah lengkap. Tapi satu lagi, bagaimana masalah tempat? Tempat itu teh harus strategis. Tidak bisa sembarangan. Ya. Dan masalah tempat itu, mungkin kamu yang paling berat adalah mesti beli. Kalau tidak bisa beli, mungkin sewa. Sewa itu tidak bisa cuma 1 tahun atau 2 tahun. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Dan harga sewanya besar, mahal. Dan dagang itu, balik modalnya tidak bisa cepat. Lama, butuh waktu bertahun-tahun. Itu pun kayak koswara, warungnya itu laris. Tidak pernah sepi. Tapi sekarang misalnya kamu buka warung ya, seperti tadi kamu bilang. Kemudian warungnya tekor. Kemudian bangkrut bagaimana? Yang lebih parahnya lagi, kamu bisa kehilangan istri kamu. Dicerai. Kamu bisa kehilangan anak kamu. Begitu itu semua terjadi, kamu baru sadar. Kemudian kamu menjadi gila. Seperti Tata. Warung. Warung. Bagaimana coba, sedih kita. Kamu tuh temen mau berubah, bukannya disemangati, bukannya dikuatkan, malah dibegitukan. Gimana sih kamu? Bukan begitu, Kum. Kamu tuh jangan salah tanggap. Salah tanggap bagaimana? Saya ingin membuka pikiran kamu, membuka mata kamu dulu. Coba kita kembali lagi masalah koswara. Koswara itu tetangga kita, teman kita. Kita bisa lihat dia ada di depan mata kita. Orang mungkin melihat dia sukses. Ya, emang sudah sukses koswara. Belum, Kum. Ini makanya saya kasih tahu, kamu dengerin dulu. Mungkin orang melihat dia sukses. Coba kamu ingat-ingat. Koswara itu motor belum kebeli sampai sekarang. Ya, kulkas baru bisa beli kemarin-kemarin ini. Tanah belum punya. Sawah juga belum punya. Itu namanya apa? Mereka masih dalam berjuang. Belum bisa menikmati hasilnya. Padahal kamu tahu sendiri, warungnya teh nggak pernah sepi, selalu laris. Menurut saya, maaf ya, kamu teh terlalu banyak nonton Harta Warisanku. Dimana orang baru beli warung semalam, besoknya langsung kaya raya. Tidak bisa begitu. Nggak usah jauh-jauh deh, Kum. Saya sendiri nih, Dadang. Saya kan punya emas banyak, tidak terhitung. Begitu masuk rumah, Kum, di mana-mana emas bergelimpangan sampai saya silo, kadang-kadang kepleset. Itu pun saya tidak bisa langsung buka usaha sekarang ini. Kum, kamu itu termasuk manusia golongan ekonomi lemah. Dan tidak tahu diri. Kum, jangan hadap sana, dengerin dulu. Lebih baik kamu teh buka warung ngambek. Kenapa? Karena kamu jago ngambek. Laris, pasti orang pada beli. Ngambeknya mana sih? Kum, mungkin masakan kamu enak, ya. Tapi buat lidah siapa dulu nih? Buat lidah orang-orang Ciraos, orang-orang susah, ya mungkin enak. Tapi kalau untuk orang-orang Bogor, misalnya juga seperti saya, yang banyak uangnya, banyak hartanya, mungkin tidak terlalu suka masakan kamu. Warung kamu tidak laku, Kum. Masakan saya enak, Dang. Semua orang juga tahu kalau saya masaknya itu enak. Sembarangan kalau ngomong-ngomong. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam. Kum. Doi. Kum, awas Kum. Dia pasti minta gendong. Hati-hati. Siap-siap. Doi. Saya kangen, Kum. Doi, udah Doi. Orang nggak bisa napas itu. Doi. Kum. Kangen saya, Kum. Iya, Doi. Duduk, Doi. Duduk. Saya kangen sama kamu,